Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari dalam Ramadan Sehat. Gimana puasanya di bulan Ramadan ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu bugar dan tetap semangat tentunya untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Ya pemirsa, tema pada Ramadan Sehat kali ini adalah bumil aman berpuasa. Nah ini bagi para bumil harus menyimak betul-betul ini ya. Baik, pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim ya tentunya. Dan pada bulan yang penuh berkah ini, seluruh umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, terdapat beberapa kelompok yang diberikan keringanan dan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya adalah kelompok ibu hamil. Nah, kita akan berbincang langsung dengan dokter spesialisnya ini ya, Dr. Maya Purwaningtyas SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Gria Husada Madiun. Apa kabar Dokter Maya? Alhamdulillah baik. Sehat dokter. Ya, sepertinya nih baik juga. Amin dokter. Puasanya lancar ya dok? Alhamdulillah lancar. Dok, kita sekarang membahas soal bumil dan berpuasa gitu dok. Jadi sebenarnya bumil ini gimana dok, dianjurkan atau tidak sih berpuasa gitu? Iya. Jadi sebenarnya bumil memang tidak diwajibkan kalau dari sisi agama untuk wajib berpuasa seperti orang yang tidak hamil. Ya. Tapi seandainya mereka itu ingin berpuasa, itu diperbolehkan. Ya. Tetapi memang harus diperhatikan. Kalau misalnya kondisi bumilnya ini masih trimester 1 gitu ya. Oh iya. Ya kan biasanya kalau trimester 1 kan baru ada perubahan hormonal ya kan. Nah, itu biasanya kalau ada perubahan hormonal pasien suka keluhannya mual, kemudian muntah, kemudian dia ngantuk, kemudian emosian, up and down. Moody gitu ya, Dok. Nah, kalau dipakai puasa nanti hanya dapat apa coba? Fisiknya ya kan, jadi dehidrasi karena dia kan mual muntah, jadi input dari makanan kurang, minumnya kurang, jadi yang dikhawatirkan adalah dehidrasi gitu ya. Terus kemudian nutrisinya juga dia kan kalau fase trimester 1 itu kan fase untuk pembentukan organ janin, itu kan penting banget tuh ya. Jadi bagaimana nanti kualitas otaknya, volume otak terbentuk, kemudian bagaimana jantungnya, parunya, kemudian organ-organ penting yang lain. Nah itu benar-benar trimester 1 itu sangat penting. Jadi kalau misalnya dia keluhan untuk mual muntahnya berlebihan, lebih baik tidak dipaksakan untuk puasa. Gitu ya. Tapi ada juga istilahnya ada orang yang tidak terlalu ini ya, hormonnya tidak terlalu up and down. Biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kalau kayak gitu boleh gitu ya. Jadi tidak masalah. Asal ya memang aturan bakunya itu kan kalau kita kan sahur, itu diusahakan sahur gitu ya. Jamnya jangan mepet-mepet karena kalau orang berpuasa itu idealnya memang minum cairan itu 8 sampai 10 gelas sehari. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 liter lah ya selama 24 jam. Jadi kadang-kadang kan bangunnya suka mepet-mepet tuh sama imsaknya ya kan. Nah, itu jangan karena nanti minumnya jadi sedikit banget gitu ya. Jadi kalau tip and triknya emang pakai jeda waktu yang cukup untuk ibu hamil tersebut bangun pagi, kemudian makan, minum, nah disesuaikan juga cairan yang masuk. Nanti waktu buka dia makan lagi gitu ya. Nah nanti setelah tarawih, nah dia makan lagi. Jadi tetap sehari 3 kali. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi biar ini nggak ada kekurangan dari nutrisi yang masuk maupun cairan yang masuk. Gitu. Baik, karena nutrisi bagi ibu hamil ini penting banget ya dok. Apalagi tadi dokter mengatakan di trimester pertama ini pembentukan organ yang dibutuhkan banyak nutrisi untuk ibu hamil tersebut begitu ya. Dok, kalau untuk soal makanan dokter begitu ya, karena ibu hamil kan yang tidak berpuasa saja makanannya memang harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Apalagi kalau berpuasa, seperti apa nih dok untuk makanannya? Ya kalau makanan sih harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ya, lebih detail lagi memang kita harus memenuhi unsur makronutrien, mikronutrien seperti itu. Kalau makronutrien ya sudah makanan sehari-hari yang kita dapatin di rumah gitu ya. Lebih baik memang masak sendiri. Kalau beli-beli kadang-kadang kita tidak tahu persis ya bahan apa yang dipakai gitu. Kita alergi apa. Kadang-kadang kalau beli kita juga nggak bisa mencegah, kita nggak ngerti bahannya seperti apa. Tapi kalau kita masak sendiri, maka itu lebih aman gitu ya. Terus 4 sehat 5 sempurna, berarti harus mengandung apa? Karbohidrat, kemudian protein, boleh protein nabati, hewani,
sayur, buah, kemudian susu gitu ya. Jadi jangan lupa. Jadi supaya kalsiumnya tinggi itu kita harus minum susu gitu ya. Jadi nanti pembentukan tulangnya bagus. Ini adiknya katanya sekarang kan banyak istilah stunting, perkembangan kurang. Nah itu kalau kalsiumnya bagus, terus kemudian vitamin D-nya juga cukup lah, itu bisa ditambahin dengan mikronutrien yang dari vitamin-vitamin yang mungkin diberikan oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan yang di puskesmas gitu ya, bidan atau barangkali teman perawat yang dekat dengan pasiennya gitu. Jadi harus semuanya subsidi silang, baik makronutrien maupun mikronutrien, dan ya itu tadi vitamin-vitamin yang dari dokternya, suplemen-suplemen gitu harus dikonsumsi juga gitu. Baik dokter, kalau ada pertanyaan begini dok, kan lagi hamil gitu ya dok ya, kemudian buka puasa biasanya kan berbukalah dengan yang manis. Nah itu ya, kalau ibu hamil gimana dok? Karena waduh aku besok mau puasa nih, aku harus gas nih, makan yang banyak-banyak nih. Nah itu gimana dok? Karena ibu hamil kan biasanya hormonnya berbeda ya dok ya? Betul banget. Jadi memang harus didahului yang manis, karena kalau berpuasa kan pasti itu terjadi kekurangan dari gula darah ya. Jadi kalau berbuka puasa memang idealnya didahulukan yang manis ya, supaya itu bisa tercover lagi kadar gula darahnya, jadi ibunya nggak lemas. Hanya saja memang harus berhati-hati pada kasus-kasus tertentu. Ibu hamil itu kan ada screening ibu hamil nih ya, ada ibu hamil dengan resiko rendah, ada ibu hamil dengan resiko tinggi. Nah overall emang yang sering kita temui di lapangan adalah mungkin ibu dengan diabetes mellitus gitu ya. Jadi ada ibu hamil itu yang sebelum hamil dia kondisinya emang sudah punya pragestasional diabetes. Jadi itu istilah yang kita berikan kepada ibu hamil yang sudah kadar gulanya tinggi sejak sebelum hamil. Tapi ada juga ibu hamil yang begitu dia hamil mungkin kenaikan berat badannya banyak, tidak bisa kontrol makanan sehingga terjadi diabetesnya pada saat hamil. Nah, itu namanya gestasional diabetes. Nah, itu harus waspada. Jadi sebaiknya memang itu harus dikonsultasikan juga dengan dokter penyakit dalam yang nanti menterapi untuk diabetesnya. Itu satu kasus. Kemudian yang sering kita jumpai juga adalah hipertensi pada ibu hamil, ya kan? Nah, tadinya nggak ada apa-apa, hipertensi, nggak ada, makan bebas semua, gorengan semua masuk gitu ya. Betul. Mbak, sekarang Madiun cukup ramai kan ya, jadi makanan sangat bervariasi gitu ya. Jadi zaman saya dulu mah nggak ada, adanya pecel ya, adanya pecel. Malah makanan sehat. Kalau sekarang emang kita agak susah mengontrol ya, karena emang pilihannya begitu bervariasi. Betul. Jadi sering ada obesitas pada kehamilan, hipertensi pada kehamilan gitu ya, sehingga yang dikhawatirkan kalau kondisi-kondisi itu tidak dikonsultasikan dengan dengan dokter-dokter yang merawat, nantinya akan terjadi gangguan pertumbuhan dari janin apabila dipaksakan untuk berpuasa. Jadi sebenarnya asal pagarnya itu ketat, kemudian ibunya ini juga dikontrol dengan baik, ya, bayinya juga diperiksakan dengan baik, sebenarnya boleh gitu ya untuk melakukan puasa Ramadan. Ya, cuman ya itu kalau sudah ada tanda-tanda gitu ya, di mana ada tanda gangguan ibu, gangguan janin, nah berarti jadi kalau kita ngomong ibu hamil tuh harus dua faktor gitu ya. Kita lihat faktor ibu, kita lihat faktor janinnya gitu ya. Kalau di ibunya ada gangguan, misalnya tensinya ngedrop, gulanya ngedrop, atau malah sebaliknya gulanya terlalu tinggi. Nah seperti itu berarti kan sudah ada gangguan tuh. Berarti jangan diterusin. Atau kalau misalnya dia tadinya saya sering kencing nih dok, kemudian kencing saya jadi pekat, saya jadi gemeteran, jadi pusing. Nah itu berarti tanda-tanda dehidrasi gitu ya. Kalau kayak gitu juga nggak usah diteruskan. Kalau tadinya nggak pusing jadi pusing, nah itu gangguan ibu, gampang dikenali oleh pasiennya. Tapi kalau itu gangguan di janin, nah berarti kan harus melakukan evaluasi rutin ke tempat di mana ibu itu rutin untuk kontrol, bisa dari pemeriksaan di puskesmas maupun di rumah sakit atau di dokter yang emang biasa beliaunya untuk periksa USG dan lain-lain gitu. Jadi untuk kontrol rutin setiap bulan itu memang harus dijalankan, karena apalagi puasa ya dok ya, nanti kita nggak tahu nih janinnya gimana. Kalau dia ada namanya
komorbid penyakitnya Oh, gitu. iya, Jadi iya, iya. emang harus lebih hati-hati kalau mau menjalankan puasa. Oke, dokter. Kemudian nih dok, kadang-kadang begitu ya, ada bumil-bumil yang ada di luar sana begitu ya. Iya, Mbak. Walaupun dalam kondisi hamil, tapi dia ini ingin sekali menjaga berat badan dok. Nah ini boleh apa tidak dok? Apalagi puasa. Wah kira-kira kalau saya puasa berat badannya ini nggak bakalan melar apa gimana ya? Nah ini gimana dok? Ya, kecukupan dari itu tuh ada. Jadi target berat badan ideal itu ya dari awal hamil sampai nanti misalnya kita bersalin itu kira-kira dijaga di range antara 12 sampai 15 kilo. Kenaikannya? Nah, kenaikannya Oh, baik. total. Tapi kalau mau kita per bulan berarti 1 sampai 2 kilo kenaikan berat badan ibu itu harus dicapai. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Kalau kurang nanti bisa malnutrisi juga. Kalau lebih baik. malnutrisi juga. Oh, gitu. Bisa Jadi- obesitas jadi nantinya ya? overweight, jadi obesitas seperti itu. Dan sekarang memang kasus obesitas lagi ini Mbak Lista Lagi tinggi ya, Dok? Lagi naik memang ibu hamil tuh gitu. apa ya? Mungkin karena itu tadi ya enak-enak memang makanan Iya, sekarang. lebih banyak Kuliner variannya, Indonesia Dok. Sangat varian. Iya, betul. Enak-enak. Dan mudah didapat di mana-mana. mudah didapat, Baik. iya. Dok, jadi tips-tips untuk ibu hamil di bulan Ramadan ini apa? Khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, Dok. Oke, tentunya ikut seneng kalau misalnya seorang ibu hamil itu bisa mengajarkan hal yang baik untuk janinnya ya. Tetapi itu tadi boleh, tapi tidak boleh memaksakan diri. Nah, dan sebelum untuk menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, di mana kita tidak makan 12 sampai 14 jam lah, 14 jam ya kira-kira ya. Dan itu lebih baik memang dikonsultasikan dulu dengan dokter bagaimana kondisi ibu dan bagaimana kondisi dari janin yang dikandung gitu. Sehingga keamanannya dari pasiennya, dari ibu hamil tersebut bisa terjaga sampai nanti. Gitu. Kemudian apakah berpuasa ini ada manfaatnya, Dok, sebenarnya untuk ibu hamil, dokter? Oh iya, tentu ada gitu ya. Apalagi yang kalau makan sedikit bisa cepet membesar kayak saya nih, kalau makan sedikit saya Makanya bisa. segini, Kalau saya nggak iya, iya. olahraga ini repot nih. Jadi pada ibu hamil emang bagus ya, dia bisa menjaga metabolisme dari berat badan. Oh iya. Sebenarnya pada pasien-pasien dengan yang obesity itu kalau ditakar dengan baik, bahkan puasa bisa sangat bermanfaat juga untuk ibu hamil tersebut gitu. Cuman ya itu tadi harus dikontrol gitu ya. Jangan-jangan terlalu strict malah nanti janinnya kecil, tidak sesuai dengan usia hamilnya. Nah, kalau seperti itu atau air ketubanya jadi berkurang karena dia takut untuk macam-macam gitu ya, untuk makan yang macam-macam. Gitu, Oke, jadi ini juga ngefek ke termasuk air ketuban dan juga berat janin juga gitu ya, Dok. janin. Kemudian kualitas dari mungkin istilah kita vaskularisasi ya. Jadi vaskularisasi itu penyampaian nutrisi dari ibu ke janin lewat plasentanya. Jadi sebenarnya dengan makanan yang cukup bergizi, nutrisi yang cukup dan lain-lain itu sangat menentukan dari kualitas makanan yang nyampai ke janin. Jadi vaskularisasi dari ibu ke janin itu nutrisinya tergantung dari makanan yang dimakan oleh ibu itu cukup besar sekali efeknya. Gitu. Baik, ada tidak, Dok, pantangan-pantangan untuk ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu, Dok? Karena kan berhubungan langsung dengan janin nih, langsung masuk ke nutrisinya, masuk ke janin nih gitu. Ya, kalau tidak ada alergi, sebenarnya semua oke, ya. Kalau tidak ada diabetes, berarti semua oke, gitu ya. Jadi itu tadi ya, harus dipilah dulu ini hamil resiko rendah atau resiko tinggi. Resiko tingginya lebih dibuat spesifik lagi, resiko tinggi di mananya nih, apakah tensi aman, apakah ada kelainan metabolik, apakah ada autoimmune disease ya, sekarang emang sedang banyak juga iya, gitu betul, ya. betul. Jadi penyakit itu kalau dulu ya Mbak Lista, Indonesia itu penyebab kematian tertinggi itu ada 3 ya, hipertensi pada kehamilan ya, kemudian yang berkembang menjadi preeklamsia atau kejang pada ibu ya, kemudian yang kedua adalah perdarahan gitu ya pada persalinan, kemudian infeksi pada ibu hamil maupun nifasnya. 3 hal ini tidak bergeming memang sampai sekarang masih 3 tertinggi, tetapi sekarang lebih banyak lagi kasus-kasus obesitas pada kehamilan, autoimun pada kehamilan, penyakit jantung pada ibu hamil yang tadinya nggak apa-apa jadi apa-apa. Jadi itu ya. Jadi tetap walaupun berpuasa
usahakan tetap ada olahraga ringannya. Oh gitu iya ya. iya. Walaupun ketika hamil besar dan lain sebagainya kan biasanya malas gerak dok. Mager banget dok ini. Harus seimbang semuanya. Oke, baik dok. Terakhir dok, ini ada pesan nggak nih kepada para bumil-bumil di luar sana dok terkait bulan puasa ini? Iya, intinya apabila ingin berpuasa silahkan, tetapi dengan precaution tertentu ya. Kalau sekiranya tidak enak di badan, berarti jangan dipaksakan. Udah itu aja. Oke, terima kasih dokter sudah memberikan sedikit banyak informasi seputar ibu hamil dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat bertugas kembali dokter, dan untuk melayani masyarakat di bulan puasa ini semoga berjalan dengan lancar dan juga sehat. Amin. Baik. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Dokter Maya ya seputar bumil yang berpuasa. Jadi memang beberapa hal harus diperhatikan seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Maya tadi ya. Termasuk juga harus menjaga nutrisi terutamanya ya untuk bayi. Walaupun dalam keadaan berpuasa, kadar air dalam tubuh juga tidak boleh dehidrasi begitu ya dok. Kemudian juga nutrisinya juga harus sempurna untuk janin kita. Nah, terima kasih sudah bersama kami. Semoga informasi yang disampaikan oleh Dokter Maya tadi memberikan manfaat khususnya para ibu hamil di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.